Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Amalia. Saya Aldiansa. Nah, di sini kami akan menampilkan video konseling obat asma dengan fungsi pengampu Bapak APT Yogi Pratama Sandi MPAM. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Bisa saya bantu, Pak? Iya Bu, saya dari klinik dokter ingin mengambil obat ini Bu. Oke, saya cek terlebih dulu obatnya, Pak. Iya. Baik, Bapak, ini obatnya Ventolin inhaler, penggunaannya 1 kali sehari. Nah, terkait obatnya, apakah Bapak butuh konseling? Ya Bu, saya butuh konseling dari obat ini Bu. Baik, kalau gitu Bapak ikut saya ke ruang konseling. Baik Bu. Kenalkan, saya Afifah Amalia, kontaktor di sini. Benar dengan Bapak Aldiansyah, 38 tahun. Iya benar Bu. Oke, baik. Apakah Bapak berkenan saya jelaskan obat yang Bapak terima kira-kira 5-10 menit saja? Ya silakan Bu. Oke, sebelumnya Bapak kesini sendirian atau ada yang menemani? Tidak Bu, saya sendirian di sini Bu. Oke, di sini saya lihat resepnya untuk obat asma ya, Pak. Iya Bu. Oke, kalau boleh saya tahu keseharian Bapak seperti apa? Keseharian saya kebetulan saya bekerja di kantor Bu. Dari kantor saya ke tempat rumah saya itu lumayan jauh. Jadi saya setiap hari itu berulang-ulang pakai sepeda motor. Mau sebelumnya apakah keluarga Bapak ada yang terkena asma juga? Ada Bu, dahulu kakek saya juga pernah terkena asma Bu. Apakah anggota keluarga Bapak ada yang merokok? Ada Bu, itu ayah saya yang perokok aktif Bu. Setiap hari pasti merokok ya. Bapak sendiri apakah ada riwayat alergi? Kalau saya itu ada Bu, seperti seafood Bu. Itu saya alergi. Oh, seafood ya. Saya sarankan untuk berhenti dulu mengkonsumsi seafoodnya ya, Pak. Saya sudah mulai menghindari makanan seperti itu. Syukurlah kalau begitu. Kalau boleh saya tahu sesaknya itu biasanya timbul karena apa ya, Pak? Kalau saya lagi mengendarai motor Bu, terus kalau juga saya kadang-kadang membersihkan rumah gitu Bu. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang resepnya ya, Pak. Sebelumnya dokter menjelaskan apa tentang obatnya, Pak, tadi? Dokter bilang ke saya Bu, dikasih obat untuk mengatasi sesak nafas Bu. Apakah dokter menjelaskan cara penggunaannya, Pak? Iya Bu, tadi dokter menjelaskan untuk yang di inhaler itu 1 kali sehari dihisap melalui mulut Bu. Oke, lalu apakah dokter menjelaskan tentang bagaimana efek setelah Bapak menggunakan obat itu atau harapan ke depannya bagaimana? Ibu dokter itu cuma bilang harapannya supaya sesak nafas bisa teratasi. Oke, baik. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Pak terkait asma itu. Jadi asma itu terjadi karena peradangan saluran pernapasan. Nah, sehingga terdapat penyempitan saluran nafas. Nah, untuk pemicunya itu biasanya karena alergi, asap rokok, dan debu. Terus gejalanya itu juga biasanya timbulnya sesak nafas, batuk. Nah, di sini Bapak diresepkan Ventolin inhaler untuk menyimpannya itu di tempat yang kering ya Pak, jangan di tempat yang lembab. Iya baik Bu. Oke, baik Pak, sekarang saya jelaskan cara penggunaan obatnya. Nah, ini ada Ventolin inhaler, isinya itu salbutamol sulfat, digunakan untuk melegakan nafas Bapak. Nah, penggunaannya itu 1 kali sehari dihisap melalui mulut. Nah, untuk cara penggunaannya itu yang pertama kocok terlebih dahulu, lalu tarik nafas Bapak melalui hidung, kemudian buang nafas melalui mulut. Nah, setelah itu buka tutup corong, kemudian letak di antara gigi atas dan gigi bawah. Nah, kemudian pegang tegak lurus inhaler. Nah, saat Bapak bernafas perlahan melalui mulut, nah itu tekan bagian atas inhaler menggunakan
Kemudian tahan nafas Bapak selama 5-10 detik. Kemudian sebelum Bapak membuang nafas, itu lepaskan dulu inhalernya. Lalu Bapak bisa berkumur-kumur. Nah Bapak, apakah sudah jelas belum penjelasan dari saya? Baik, sudah jelas. Oke, baik. Baik Bapak, bisa diulangi cara penggunaannya? Baik Bu, untuk yang pertama itu inhalernya Galukalisari. Cara pertama itu dikocokkan terlebih dahulu, lalu tarik nafas melalui hidung, kemudian buang nafas melalui mulut, terus tutup corongnya dibuka, lalu diletakkan obat ke dalam di antara gigi atas dan bawah. Terus pegang inhaler tegak lurus, kemudian mulutnya ditutup saat bernapas perlahan-lahan melalui mulut. Kemudian tegakkan bagian inhaler dengan jari telunjuk. Tahan nafas selama 5-10 detik. Lalu sebelum membuang nafas, lepaskan inhaler dari mulut. Benar begitu Bu? Ya benar Pak. Nanti saya akan kasih brosurnya juga biar Bapak bisa lebih mudah untuk melihat cara penggunaannya. Nah, untuk mencegah timbulnya asma Bapak bisa menghindari pemicunya. Nah, itu misalnya saat Bapak mengendarai motor, itu ada baiknya untuk menggunakan masker. Nah, keluarga Bapak kan ada yang merokok ya, jadi Bapak bisa menghindari atau menjauhi asap rokok tersebut. Nah, saran saya, Bapak harus mengganti sarung bantal atau spraynya itu setidaknya 1 minggu 1 kali. Oh iya, baik Bu. Oke, kalau misalnya Bapak masih merasa sesak setelah menggunakan inhalernya, Bapak bisa langsung menghubungi dokter saja ya Pak. Iya Bu. Oke, Bapak ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu, sudah jelas. Oke, baik. Bapak bisa mengisi data konsultasi terlebih dahulu. Ini Bu, sudah diisi. Baik Bapak, kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa kontak langsung sama saya atau bisa langsung datang ke sini ya Pak. Ya baik Bu. Ini obatnya, semoga lekas sembuh ya Pak. Ya Bu, terima kasih banyak atas informasinya Bu ya. Ya, sama-sama Pak.